Selamat berjumpa kembali dengan Simiti Channel. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dilimpahkan rejeki yang banyak dan selalu dalam kebahagiaan. Simiti Channel yang berbagi tentang media pembelajaran, hiburan dan animasi, kali ini akan membahas tentang anatomi tubuh manusia yang merupakan bagian dari organ reproduksi yang telah dibahas pada video sebelumnya. Pada pertemuan ini, mari kita bahas tentang payudara dan fungsinya. Sebelum kita lanjut pada materinya, mohon dukungan Anda berupa like, subscribe dan menyalakan notifikasinya. Atas dukungan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Setiap manusia memiliki payudara, baik pria maupun wanita. Hanya saja payudara pria dan wanita memiliki fungsi yang sangat berbeda. Pria pun memiliki payudara. Secara alami tidak mengalami pertumbuhan. Sementara payudara pada wanita, pertumbuhannya dimulai pada masa pubertas. Pertumbuhan ukuran payudara tiap wanita berbeda-beda tergantung asupan gizi, hormon, dan aktivitas kesehariannya. Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Kebanyakan payudara wanita tidak simetris, dari segi ukuran maupun letak. Jika Anda perhatikan payudara Anda dengan cermat, biasanya ada salah satu payudara yang lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat Anda lihat dengan mata telanjang, yakni anatomi luar payudara. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Struktur anatomi payudara bagian luar. 1. Korpus atau badan payudara. Yang dimaksud korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. 2. Areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Di bagian dalam areola, terdapat saluran-saluran melebar yang disebut sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan untuk bayi. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui disebut sel mioepitelial, gunanya untuk mendorong keluarnya air susu. 3. Puting susu. Puting susu dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos. Berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Selama masa pubertas anak perempuan, pigmen yang berada di puting susu dan areola akan meningkat, sehingga warnanya jadi lebih gelap, dan membuat puting susu semakin menonjol. Struktur anatomi payudara bagian dalam. 1. Jaringan adiposa. Sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita,
Jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. 2. Lobulus, lobus, dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara, yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12–20 lobus. Lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. 3. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara, kemudian pembuluh darah di payudara bertugas memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sementara getah bening adalah cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Saluran getah bening mengarah ke kelenjar getah bening yang berukuran kecil yang merupakan bagian dari sistem limfatik.